Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Kamila Fawaz. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip syariah. Nah, saya tuh ngambil kasusnya tuh dari DSI yang sekarang tuh lagi booming, berita DSI, Dana Syariah Indonesia, yang melakukan penipuan atau kecurangan dalam kasus tersebut. Nah, kasus DSI ini sekarang tuh lagi mencuri perhatian masyarakat karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap investor. Dari informasi yang saya dapat, dugaan adanya manipulasi data, proyek fiktif, dan pola penghimpunan dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariahnya. Banyak investor yang mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Nah, namun ada satu hal yang penting. Untuk disclaimer dulu, kalau ini tuh yang salah tuh si oknumnya, bukan dari sistem ekonomi syariahnya. Sama seperti dalam kasus keuangan konvensional, ketika terjadi penipuan, yang salah adalah pelakunya dan praktiknya, bukan si sistemnya. Jika kita bandingkan dengan prinsip syariah yang seharusnya, terdapat beberapa perbedaan yang sangat jelas nih. Pertama, prinsip kejujuran atau amanah dalam syariah ini, setiap pengelola diwajibkan menyampaikan informasi secara jujur dan tidak boleh menyembunyikan fakta yang ada. Sementara dalam kasus DSI ini, terdapat dugaan manipulasi data dan proyek fiktifnya. Itu tuh udah bertentangan dengan jujur dan amanah yang seharusnya dijalankan. Yang kedua, prinsip transparansi. Dalam transaksi syariah, investor tuh berhak mengetahui nih bagaimana dana dikelola. Resiko yang mungkin terjadinya tuh si investor tuh harus tahu dalam kondisi usaha yang sebenarnya. Jika ada informasi yang ditutupi atau seolah-olah dibuat menguntungkan, maka prinsip transparansi ini tuh sudah dilanggar oleh DSI tersebut. Yang ketiga, prinsip keadilan syariah mengajarkan bahwa keuntungan dan resiko harus dibagi secara adil, sesuai akad yang disepakati. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan karena tindakan kecurangan atau penyalahgunaan dana. Jika dana investor ini disalahgunakan tidak sesuai dengan tujuannya atau bahkan disalahgunakan, maka prinsip keadilan itu tidak terpenuhi. Dan yang keempat, larangan goror, maisir, dan riba dan penipuan syariah melarang adanya ketidakjelasan atau spekulasi yang berlebihan, serta segala bentuk penipuan, dugaan proyek fiktif, dan manipulasi dana yang jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut. Dari kasus ini, kita juga bisa mengambil pelajarannya nih, bahwa label syariah tuh tidak boleh dijadikan satu-satunya alasan untuk berinvestasi. Jadi kita tuh harus cari tahu dulu nih, dari 0 hingga A, B, C, D, E, sampai Z itu harus cari tahu dulu. Jangan cuma karena syariah, kalian tuh langsung kayak syariah nih merasa aman. Nah, jangan seperti itu. Sebelum menanamkan dana, kita tuh harus memeriksa dulu legalitasnya. Terus udah gitu memahami model bisnisnya, memastikan laporan keuangan transparan, dan melihat bagaimana tata kelola perusahaan ini tuh dijalankan di tahun-tahun terakhir nih. Nah, bisa dilihat dari situ. Nah, kesimpulan dari kasus DSI yang menunjukkan bahwa pelanggaran dilakukan oleh oknum yang tidak menjalankan prinsip syariah dengan benar. Nilai-nilai syariah justru mengajarkan kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyalahkan sistem ekonomi syariahnya, tetapi harus mendorong agar setiap lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini benar-benar menerapkan prinsip syariah secara konsisten dan adil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.